Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya masih membahas tentang haul yang ke-20 Abah Guru Sekumpul, karena merasa ingin ikut hadir di haul Abah Guru Sekumpul namun tidak kesampaian. Terus yang ke-20 ini semakin kuat keinginan untuk menghadiri haul Abah Guru Sekumpul namun belum tercapai juga ya. Saya berada di Kalbar ya. Perjalanan dari Kalbar, kalau dari tempat saya ini menuju Sekumpul itu sekitar 22 jam melalui jalan darat ya. Namun ada beberapa titik perjalanan yang terkadang kalau di musim hujan itu agak menyulitkan untuk menempuhnya. Ini yang terkadang merasa terhambat juga kalau dari daerah saya ini Kabupaten Kayong Utara untuk menuju ke Sekumpul Banjarmasin. Namun keinginan yang kuat untuk hadir di acara haul Abah Guru Sekumpul, maka saya mencari kisah-kisah ataupun konten-konten kreator yang bisa menggambarkan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-20. Bertemulah dengan Habib Djafar yang membuat video yang menceritakan tentang haul yang ke-20 ini, teman-teman. Jadi Habib Djafar menceritakan dengan detail catatan-catatan beliau, sehingga kita yang mendengarkan merasa seperti menghadiri acara tersebut, mulai dari suasana haulnya, kemudian suasana jamaah haul yang ada di sana, seakan-akan mengobati rasa keinginan, terutama bagi saya yang tidak bisa hadir di haul Abah Guru Sekumpul. Seperti apa penuturan kisah dari Habib Djafar tentang haul Abah Guru Sekumpul yang ke-20? Ini dia, kita saksikan bersama-sama videonya. Ada banyak pelajaran yang gue dapatkan dari haul Abah Guru Sekumpul. Meskipun gue salah seorang yang sangat aktif menghadiri haul para tokoh, para ulama, para wali yang ada di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Namun ada pengalaman baru yang mengesankan ketika gue hadir haul Abah Guru Sekumpul. Pertama, yang gue dapatkan adalah pengalaman tentang fokusnya atau khusyuknya semua orang yang hadir di haul itu untuk mengambil pelajaran, bukan utamanya merayakan seremoni. Mereka ingin mendekatkan hati dan pikiran mereka kepada Guru Sekumpul, bukan utamanya fisik mereka. Mereka tidak berdesak-desakan untuk mendekat ke makam Guru Sekumpul. Bahkan dari jarak 5 km, gue tahu karena gue cek di Google Maps, itu jamaah sudah duduk rapi, sholat, baca tahlil, baca sholawat, baca maulid, hingga selesai dari seluruh rangkaian haul Abah Guru Sekumpul tersebut. Dari jarak 15 km itu sudah macet kendaraan. 5 km sudah penuh dengan jamaah. Dan mereka ya duduk aja walaupun jaraknya 5 km. Karena utamanya bagi mereka bukan kedekatan fisik, tapi kedekatan hati. Utamanya bukan seremoninya, tapi value-nya atau nilainya. Karena itu mereka duduk di sepanjang 5 km. Ada beberapa dari jarak misalnya 5 km udah sesak nih. Gue jalan beberapa ratus meter itu tiba-tiba kosong lagi. Nanti penuh lagi, kosong lagi. Akhirnya gue pelajari kenapa ada yang kosong di sana, kok mereka gak gerak mendekat ke yang kosong ya. Ternyata mereka itu berkumpul berdasarkan musola, masjid, majelis taklim, atau rumah-rumah yang menyediakan sound system dan layar yang memperlihatkan apa yang terjadi
di pusat haul dan apa yang dibaca di pusat haul mereka dengarkan. Jadi utamanya mereka itu yang terpenting adalah value-nya. Apa nih pelajaran yang bisa saya dengar? Apa nih gambar yang bisa saya lihat tentang akhlak orang-orang yang hadir, akhlak ulama-ulama yang hadir, dan lain sebagainya. Karena memang utamanya bukan fisik. Kalau utamanya fisik, bagaimana kita akan mencintai Abah Guru Sekumpul yang secara fisik sudah tiada? Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad yang secara fisik sudah tiada? Bagaimana kita mencintai Allah yang memang tidak berfisik? Maka itu pelajaran pertama yang gue ambil. Kemudian yang kedua, pelajaran tentang pengagungan terhadap tamu. Mereka betul-betul orang Banjar yang memuliakan tamu-tamu yang datang kepada mereka, khususnya tamu-tamu Guru Sekumpul. Dan itu memang ajaran dalam Islam. Man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi Muhammad, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tamunya. Jutaan orang yang hadir haul Abah Guru Sekumpul itu adalah tamu-tamu. Mereka menjadi tamu karena rindu kepada Guru Sekumpul. Maka orang Banjar yang memang hidupnya di sekitaran makam Abah Guru Sekumpul, mereka itu memuliakan tamu. Di antaranya, ini fakta yang baru gue dapatkan belakangan, yaitu mereka sengaja mempersilahkan tamu-tamu yang dari jauh untuk mendekat ke makam Abah Guru Sekumpul. Lantaran tamu-tamu ini orang yang tidak setiap saat bisa datang ke makam Guru Sekumpul. Mungkin hanya setahun sekali ketika haul. Sehingga mereka prioritaskan orang-orang yang memang sudah seharusnya prioritas. Sedangkan mereka orang Banjar kapan saja bisa sehari beberapa kali datang ke makam Guru Sekumpul secara relatif lenggang. Mereka tahu bahwa yang harus diprioritaskan adalah orang-orang yang membayar mahal untuk datang ke sana, mengeluarkan tenaga, jauh datang ke sana, dan mungkin hanya setahun sekali datang ke sana, diberi kesempatan untuk mendekat ke makam Guru Sekumpul. Dan gue gak tahu itu. Makanya gue ketika diajak oleh salah seorang panitia untuk mendekat, gue jalan sampai jarak kurang lebih 800 meter dari makam Guru Sekumpul. Tapi kata gue, enggak, gue duduk di sini aja. Kenapa? Karena gue gak mau berdesak-desakan, dan utamanya gue gak enak diliatin orang itu bahwa gue kayak nerobos jalan. Di tengah-tengah semua orang udah duduk, tapi gue nerobos. Ternyata memang semua tamu diperlakukan begitu oleh panitia haul Guru Sekumpul. Digiring untuk didekatkan karena mereka diprioritaskan. Dan bagaimana orang-orang di sekitar makam Guru Sekumpul itu semuanya jadi panitia. Bahkan orang-orang di Martapura hingga ke Banjarmasin dan Banjarbaru itu semuanya pakai baju panitia. Jumlahnya ribuan. Mereka fokusnya adalah melayani. Karena bagi mereka, salah satu bentuk peribadatan teragung di haul Guru Sekumpul bukan utamanya sebagai hadirin, tapi sebagai tuan rumah yang melayani tamu-tamu Guru Sekumpul. Sehingga mereka berbondong-bondong melakukan apa yang bisa dilakukan, memberikan apa yang bisa diberikan kepada para tamu ini. Oleh karena itu, pemandangan yang sungguh indah. Sejak 15 km dari makam Guru Sekumpul yang gue lihat, begitu keluar dari bandara Samsudin Nur, itu sudah sesak bukan hanya jalanannya karena macet. Tapi di kanan kiri makanan, minuman, bensin, bahkan jasa berupa tambal ban. Orang yang rela mau memijat tamu-tamu Guru Sekumpul yang semuanya itu gratis. Lu mau makan apa aja ada. Lu mau minum apa aja ada. Lu capek, pengen dipijit, ada yang menyediakan jasa pijat gratis. Motor lu atau mobil lu bocor, ada jasa tambal gratis. Semua sebagai bentuk pengagungan kepada tamu-tamu Guru Sekumpul, yang itu adalah pengagungan kepada Guru Sekumpul, yang itu adalah pengagungan kepada Nabi Muhammad
Dan itu adalah pengagungan kepada Allah. Mengapa? Karena gue mau masuk pelajaran yang ketiga. Guru sekumpul adalah seorang yang begitu besar jasanya dan begitu kuat tekadnya dalam mengajarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beliau yang berangkat ke Solo di masa hidupnya untuk meminta ijazah ke Habib Anis Al-Habsyi Solo, keturunan dari pengarang kitab Maulid yang berjudul Simtud Duror yang sering kita baca, untuk kemudian dibacakan secara konsisten di kawasan Sekumpul setiap malam Senin sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad. Beliau juga membaca solawat-solawat kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengubah dan mempopulerkan solawat beliau yang berjudul Khabbiri, yang isinya ungkapan cinta yang begitu indah kepada Nabi Muhammad. Beliau menjadikan orang-orang Banjar sebagai pecinta Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad yang agung. Maka ia tidak akan berucap, tidak akan berlaku, tidak akan keluar dari dirinya kecuali sesuatu yang indah. Itulah yang menyebabkan orang Banjar begitu indah yang gua rasakan ketika hadir di hall Abah Guru Sekumpul. Indah kata-katanya, indah senyumnya, indah sikapnya, indah segala-galanya. Makanya gue sempat cerita kalau gue tuh cuman betul-betul sehari nginep semalam doang di kawasan Sekumpul, tapi berasa lama banget, berasa udah kenal banget, berasa udah setahun bahkan lebih di sana. Dan memang begitulah orang yang nyaman di suatu tempat, dia akan merasa seolah-olah dia itu udah tuan rumah karena diberikan servis yang begitu nyaman di sana. Padahal gue baru kenal semua orang yang ada di sana, tapi tiba-tiba gue makan di rumah mereka, gue minum dari pemberian mereka, gue tidur di rumah-rumah mereka, gue duduk di rumah mereka, gue sholat numpang di rumah mereka, dan mereka sangat terbuka, sangat memuliakan Guru Sekumpul, yang itu berarti memuliakan Rasulullah, yang itu berarti memuliakan Nabi Muhammad, dan dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang mulia. Dan pelajaran yang keempat yang gue ambil dari haul Abah Guru Sekumpul, yaitu tentang kesederhanaan. Bagaimana acara haulnya begitu sederhana. Oleh karena itu hanya kurang lebih 2 jam. Dimulai saat maghrib dengan sholat maghrib berjamaah. Kemudian diakhiri ketika isya dengan sholat isya berjamaah. Isinya hanya membaca maulid Nabi Muhammad, kemudian membaca tahlil kepada Guru Sekumpul dan para guru serta ulama-ulama, dan kemudian biasanya membaca manakib atau biografi Guru Sekumpul yang sungguh indah nadanya dan sungguh sederhana isinya, sehingga siapa saja bisa memahami dan merasakan kecintaan, kebesaran Guru Sekumpul. Segalanya dibuat sangat sederhana. Karena memang Guru Sekumpul mengajarkan Islam yang sangat sederhana. Oleh karena itu, Islam yang diajarkan oleh beliau itu dikenal luas oleh jutaan orang. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, tapi seluruh Indonesia hingga berbagai kawasan di dunia. Karena sangat sederhana. Di antaranya, beliau katakan Martapura yang letaknya di Kalsel, itu singkatannya MAR, marilah. Ta, takwa. P, para. U, umat. Ra, Rasulullah. Di Kalsel, kal, kalian, sel, selamat. Memang itu terasa sangat sederhana. Dan itu terasa seperti cocok logi. Tapi itu bukan cocok logi. Tapi itu metode dalam mengajarkan Islam yang begitu luas dengan cara yang sangat simpel. Dan itu memang sederhana.
tapi di dalamnya ada nilai yang begitu besar, kuat, luas, dan istimewa. Karena memang pesan utama dari Islam itu yang kemudian selalu dipesankan minimal seminggu sekali, yaitu oleh khatib sholat Jumat sebagai salah satu rukun sholat Jumat, yaitu bertakwalah kepada Allah. Karena seorang muslim dididik untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Selesai Islam kita dengan bertakwa. Dan itulah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza tammal aklu naqasal kalam. Seorang yang sempurna akalnya, sempurna ilmunya, maka kata-katanya itu sederhana. Ajarannya itu sederhana. Lu kalau ngerti tentang sesuatu, lu pasti bisa ngejelasin sesuatu itu dengan sederhana kepada orang lain. Tapi kalau lu setengah-setengah ngertinya atau sedikit ngertinya, pasti penjelasan lu ribet kepada orang lain dan bikin orang nggak paham. Nah, itulah kekuatan guru sekumpul. Matang pemahaman keislamannya sehingga sederhana ajarannya, maka luas orang-orang yang memahami ajarannya, mengikuti ajarannya, dan mencintai ajaran Abah Guru Sekumpul yang tersambung kepada Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah. Seorang pribadi yang sangat sederhana. Itu juga terlihat dari sosok Guru Sekumpul yang sederhana. Secara kata-kata, secara sikap, secara pembawaan. Seorang yang sangat sederhana. Dan kemudian pelajaran kelima yang gua ambil dari Haul Guru Sekumpul itu adalah konsistensi atau istiqomah. Sejak Guru Sekumpul hidup selama hidupnya sampai Guru Sekumpul wafat hingga 20 tahun kewafatannya, majelisnya yaitu pada Minggu malam atau malam Senin membaca Maulid Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, konsisten dilakukan oleh puluhan ribu orang di sana setiap malam Senin. Sudah berlangsung puluhan tahun sejak beliau masih hidup sampai 20 tahun beliau meninggal. Dan itulah kekeramatan Guru Sekumpul. Karena dalam Islam kita diajarkan istiqomah khairun min alfi karamah. Konsistensi itu lebih mulia, lebih besar dari ribuan kekeramatan. Kalau lu pernah dengar ada orang bisa jalan di air, kalau lu pernah dengar ada orang bisa terbang, maka orang yang konsisten itu ribuan kali lebih agung, lebih besar, lebih mulia dari orang yang bisa terbang ataupun orang yang bisa jalan di air. Itu yang diajarkan oleh Guru Sekumpul kepada murid-muridnya, orang-orang di sekitarnya, dan para pecintanya. Konsistensi. Dan pelajaran keenam, bukan yang terakhir, tapi yang menjadi catatan akhir dari yang gue catat ketika menghadiri Haul Guru Sekumpul adalah bagaimana beliau mendidik murid-muridnya, orang-orang di sekitarnya dan para pencintanya, bukan hanya saleh secara ritual atau saleh secara personal, tapi saleh secara sosial atau saleh secara komunal. Itu terlihat ketika Haul Abah Guru Sekumpul, bagaimana orang berbondong-bondong untuk melakukan kesalehan sosial, menebarkan senyum, mempersilakan orang untuk memakai rumahnya, kamar mandinya, memberi makan gratis, memberi minum gratis, memberikan jasa gratis. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bermanfaat, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Beliau bukan hanya mendidik menjadi pribadi yang saleh secara personal, tapi saleh secara sosial. Oleh karena itu, terlihat bukan hanya ritualnya yang oke, tapi akhlaknya yang juga oke. Akhlak orang-orang yang ada di sana. Seolah-olah Sekumpul atau bahkan Martapura atau bahkan Kalimantan Selatan itu pesantren milik Guru Sekumpul. Siapa saja yang ada di sana seolah-olah santri yang dididik bukan hanya secara ilmu dan ibadah, tapi juga secara akhlak. Mereka memiliki akhlak yang agung. Sehingga terjadilah apa yang sempat viral ketika seorang anak kecil
yang masih sangat kecil, umurnya mungkin belum 5 tahun. Tiba-tiba datang ke gua menunduk sebagai bentuk penghormatan. Kemudian ketika gua melihat, dia tersenyum sebagai komunikasi bahwa dia ingin dekat dan memeluk gua. Dan setelah gua balas senyuman itu, dia melompat memeluk gua. Dan itu ramai di TikTok dan Instagram serta media sosial lainnya. Akhlak orang-orang sekumpul, akhlak orang-orang Banjar sejak masih anak-anak. Mereka menebar senyum, mereka menunduk ketika melewati orang lain, dan mereka memeluk hangat siapa saja yang ada di sekitarnya. Sebagai simbol bahwa mereka terbuka kepada siapapun. Terhadap orang yang berbeda, termasuk berbeda agama, mereka mempertunjukkan akhlak yang agung. Dan memang itulah Islam. Kata Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika akhlak itu terlihat pada diri seseorang, sudah pasti dia memiliki ilmu yang agung. Karena akhlak itu bukan di atas ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang agung. Tapi akhlak itu buah dari ilmu. Orang yang berakhlak pasti dia memiliki ilmu. Disadari ataupun tidak disadari. Ada yang tidak menyadari. Seperti orang-orang Banjar. Orang-orang di sekumpul. Mereka mungkin tidak pernah belajar ilmu tentang akhlak. Tapi hidup mereka penuh dengan akhlak. Karena secara tidak sadar mereka belajar dan memiliki ilmu tentang akhlak yang mereka dapatkan dari guru sekumpul. Baik melalui pengajiannya, baik melalui karya-karyanya, baik melalui murid-muridnya, dan lain sebagainya. Makanya, gue ketika pulang ke Jakarta, saat itu juga gue rindu haul Abah Guru Sekumpul.